Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami pasar. Sudah tahu kan dengan saya Reva Dastriana Safitri dari kelas 11 Bisnis Digital 1 absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar menurut 3 ahli, kesimpulan dari 3 ahli, ciri-ciri pasar, peranan pasar, dan klasifikasi pasar. Nah, yang pertama, pengertian pasar menurut Adam Smith. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Yang kedua ada Alfred Marshall. Pasar adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan. Yang ketiga adalah menurut N. Gregory Mankiw. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Nah, yang kedua ada kesimpulan dari pengertian menurut 3 ahli tersebut. Pasar adalah tempat atau mekanisme yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, di mana penawaran dan permintaan bertemu untuk mencapai keseimbangan harga dan kuantitas. Nah, yang ketiga ada ciri-ciri pasar. Yang pertama adanya penjual dan pembeli. Pasar terdiri dari penjual yang menawarkan barang atau jasa dan pembeli yang memiliki kebutuhan atau keinginan. Yang kedua adanya transaksi. Pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Yang ketiga adanya harga. Harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Yang keempat adanya persaingan. Banyak penjual dan pembeli bersaing untuk mendapatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan. Yang kelima adanya informasi. Pembeli dan penjual memiliki akses informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang atau jasa. Nah, yang keempat ada peranan pasar. Yang pertama menentukan harga. Pasar menentukan harga barang dan jasa melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Yang kedua ada mengalokasikan sumber daya. Pasar mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien dengan menentukan apa yang harus diproduksi, berapa banyak, dan untuk siapa. Yang ketiga meningkatkan efisiensi. Pasar mendorong produsen untuk meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya. Yang keempat meningkatkan inovasi. Pasar mendorong inovasi dan pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kelima memenuhi kebutuhan konsumen. Pasar menyediakan berbagai pilihan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, yang kelima ada klasifikasi pasar. Yang pertama berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud dibagi menjadi 2. Yang pertama pasar fisik, tempat jual beli barang secara langsung. Contohnya pasar tradisional, mal, dan toko retail. Yang kedua pasar non fisik, tempat jual beli barang secara online. Contohnya Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Yang kedua berdasarkan jenis dibagi menjadi 2. Yang pertama pasar barang konsumsi yang menyediakan barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya makanan, pakaian, dan elektronik. Yang kedua pasar barang modal. Pasar barang modal adalah pasar yang menyediakan barang-barang yang digunakan sebagai input produksi bagi perusahaan. Contohnya mesin, peralatan, dan bahan baku. Yang ketiga berdasarkan luas jangkauan dibagi menjadi 3. Yang pertama pasar lokal adalah pasar yang beroperasi di wilayah lokal atau daerah tertentu. Contohnya pasar tradisional di suatu kota. Yang kedua pasar nasional adalah pasar yang beroperasi di seluruh wilayah negara. Contohnya perusahaan retail yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Yang ketiga pasar internasional adalah pasar yang beroperasi di seluruh dunia. Contohnya perusahaan multinasional seperti Apple, Samsung, dan Nike. Yang keempat berdasarkan waktu operasional dibagi menjadi 2. Yang pertama pasar harian adalah pasar yang beroperasi setiap hari. Contohnya pasar tradisional yang buka setiap hari. Yang kedua pasar mingguan adalah pasar yang beroperasi secara berkala, biasanya setiap minggu. Contohnya pasar minggu di suatu kota. Yang kelima ada berdasarkan struktur pasar dibagi menjadi 2. Yang pertama pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengontrol harga. Contoh pasar sayuran di pasar tradisional. Yang kedua pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual sehingga penjual tersebut memiliki kontrol penuh atas harga. Contohnya perusahaan listrik negara PLN di Indonesia.